Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wijaya dengan nomor NIM 214222053. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih kontemporer tentang relasi antara fikih dengan sains, kebudayaan, dan gender dengan didukung pembahasan tentang maqasid syariah dan moderasi fikih. Yang pertama, saya akan membahas relasi fikih dan sains. Relasi fikih dan sains terbagi menjadi dua, yaitu pola integrasi dan non-integrasi. Pola integrasi contohnya ilmu falak, dan pola non-integrasi ada sikap independen dan sikap mendua. Contoh dari sikap independen adalah kebolehan sholat qashar dengan jarak tempuh 89 km, dan sikap mendua memacu pada sikap konflik dan dialog. Contoh sikap konflik ialah melarang transplantasi organ tubuh secara mutlak dengan alasan transplantasi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, sikap dialog membolehkan transplantasi organ tubuh dengan syarat hal tersebut boleh dilakukan sebagai satu-satunya cara pengobatan yang dinilai efektif oleh dokter ahli, bukan untuk kepentingan komersial. Dukungan dari maqasid syariah terdapat relasi fikih dan sains berpacu pada contoh transplantasi organ manusia, yaitu bahwa maqasid syariah membolehkan transplantasi itu dilakukan jika kemaslahatannya untuk manusia tertuju pada penyembuhan. Dukungan dalam moderasi fikih, transplantasi boleh dilakukan apabila dari pihak dokter, penerima, dan pendonor setuju untuk melakukan transplantasi sebagai satu-satunya cara pengobatan yang dinilai efektif oleh dokter, bukan untuk kepentingan komersial. Yang kedua, kita akan membahas tentang relasi fikih dan kebudayaan. Wujud kebudayaan terbagi menjadi tiga, yaitu konsep, materi, dan aktivitas. Contoh dari kebudayaan konsep adalah seperti berjabat tangan dengan orang yang lebih tua. Berjabat tangan dengan orang yang lebih tua sebaiknya dilakukan dengan mencium tangannya. Lalu contoh dari materi ialah seperti masjid. Dan contoh wujud kebudayaan aktivitas yaitu seperti tahlilan, sadranan, dan sedekah bumi. Lalu dijelaskan juga secara metodologis, ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis, pendekatan rambu-rambu, dan juga pendekatan tekstual dan kontekstual. Metodologi ini menjadi perangkat relasi fikih dan kebudayaan. Dukungan dari maqasid syariah terhadap relasi fikih dan budaya ialah mengambil contoh tahlilan, karena di dalam tahlilan terdapat banyak sekali kebaikan untuk kemaslahatan umat. Karena di dalam tahlilan tersebut banyak sekali bacaan-bacaan yang Allah anjurkan, seperti membaca Al-Quran. Dalam tahlil sendiri terdapat banyak sekali bacaan Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan surah-surah pendek. Lalu Allah juga menganjurkan kita sebagai manusia untuk berzikir kepadanya. Dan di dalam tahlil juga terdapat kalimat zikir seperti kalimah La ilaha illallah. Dan juga Allah menganjurkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Di dalam tahlil juga terdapat bacaan sholawat Nabi seperti kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makna dari tahlil sangat banyak sekali untuk kebaikan manusia, karena dengan membaca tahlil kita akan dekat dengan Allah dan berdoa untuk meminta ampunan kepadanya. Ada sebagian umat muslim yang setuju dengan budaya tahlil, dan juga ada yang tidak setuju dengan budaya tahlil. Moderasi fikih di sini menjadi penengah antara umat yang setuju dengan yang tidak setuju. Bagi umat yang tidak setuju dengan tahlil, maka harus menghargai umat yang setuju dengan budaya tahlil. Dan sebaliknya, umat yang setuju dengan budaya tahlil melihat umat yang tidak setuju, maka harus menghargai dan tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti budaya tahlil, karena setiap orang memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Dan pembahasan yang terakhir adalah relasi fikih dan gender. Gender ialah melibatkan laki-laki dan perempuan untuk mengambil peranan masing-masing dalam kehidupan sosial. Gender dapat dilihat dari peran perempuan dan laki-laki. Dukungan dari maqasid syariah terhadap relasi fikih dan gender contohnya adalah laki-laki dan perempuan boleh menjadi pemimpin dengan memenuhi syarat dan kompetensi dengan apa yang dia lakukan. Seperti contoh dalam berumah tangga. Ketika sudah berumah tangga, suami dan istri mengambil peran yang sama dalam mengurus rumah tangganya. Suami sebagai kepala rumah tangga bertugas mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga bertugas untuk mengurus rumah, anak, dan suaminya. Tetapi jangan hanya berpacu dalam tugas masing-masing, kita harus bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh pasangan kita. Seperti suami membantu pekerjaan rumah dikala istri sedang sakit,
dan istri membantu pengelolaan uang yang diberikan oleh suami untuk bulanan rumah tangga mereka. Dengan keadaan seperti ini, insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga dan tidak akan ada pertengkaran jika kedua pasangan saling bekerja sama. Dukungan dalam moderasi fikih, adanya kesepakatan antara suami dan istri dan tetap keduanya saling menghargai, seperti istri menghormati dan menghargai suami sebagai kepala rumah tangga dan suami juga menghormati istri sebagai ibu rumah tangga dengan cara membantu pekerjaan rumah. Dan yang terpenting kedua pasangan tidak merasa keberatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.